Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin-kemarin mau konten nih, tapi alhamdulillah ya, kondisi badan saya drop, jadinya ya nggak jadi. Dan sekarang rada mendingan, ya lanjut konten lagi. Demi apa ya? Demi keluarga dan juga para penonton setia NK Channel pastinya. Kali ini saya persembahkan casing murah kebangetan dari, tar aja deh kita jelasin. Mohon bantu support channel ini dulu ya dengan cara subscribe, jangan lupa tombol lonceng, atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Enlight Z5 White harga Rp399.000. Judulnya 300 ribuan bos. Ya kan bener ya, masih ada bau-bau 300 ribu. Kecuali 499 ribu, judulnya 300 ribu. Nah itu ngawur. Kalau nggak salah Enlight ini merek lokal ya. Cuma saya sendiri bisa dibilang ini kali pertama ngambil merek Enlight. Kenapa pilih ini? Karena harganya cukup terjangkau dan dapat bonus 3 kipas RGB dalam paket penjualannya. Untuk dimensi selengkapnya tentang casing ini cek aja di deskripsi. Intinya si casing ini kecil ya, hanya untuk motherboard jenis micro ATX atau mini ATX. Support CPU cooler dengan tinggi 160 mm dan VGA dengan panjang 340 mm. Untuk storage sendiri kalian bisa pasang 2 kali harddisk 3,5 inch atau 3 kali SSD 2,5 inch. Dan casing ini juga bisa dipasang liquid cooler 240 mm. Tapi uniknya posisi liquid coolernya ada di belakang motherboard. Dus casing ini bisa dibilang kecil ya dan mengkubus. Apa ya bilangnya? Pokoknya berbentuk kubus deh. Bener nggak? Di bagian dus depan kelihatan tampang casingnya gimana. Begitupun juga tipenya. Bagian belakang juga samaan ya sama yang di depan. Di bagian samping dus cuma ada warna doang nih, nggak ada info spek detail tentang casingnya. Ngirit banget. Tinta buat nyetak tulisan kehabisan kali ya, makanya ngirit. Setelah dikeluarkan, tampang casing ini kok berasa lebih enak dilihat aslinya ya dibanding di web. Kalau di web rada culun-culun gimana gitu ya. Tapi kalau pas lihat langsung, wih cakep juga nih anak. Casing ini. Di bagian depan dibagi dua nih, sebelahnya mesh yang memanjang sampai atas, sebelahnya lagi tertutup. Di depan ini juga ada tombol power, tombol reset, audio, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Pada bagian samping terlihat casing ini sudutnya membulat ya, nggak mengotak, apalagi nggak ada otak. Itu teman saya. Maaf, keinget teman bangsat yang menghancurkan segala. Dan di panel kacanya ada list putih buat pemanisnya. Buat buka penutup kacanya ini tinggal buka 2 baut pengunci dan tenang, nggak langsung lepas kok kacanya. Karena kalian mesti dorong terlebih dahulu di bagian samping ini ya, biar bisa melepas kacanya. Dan beginilah bagian dalam casing Enlight Z5. Pada bagian depan ini udah disediakan 8 baut pengunci buat pemasangan kipas ya. Jadi model bautnya itu tanaman gitu ya. Ditanam. Begitupun juga bagian atasnya. Untuk kabel manajemen kelihatannya cukup baik ya, tapi nggak tahu kenapa di bagian atasnya ini banyak banget ya lubangnya. Padahal cukup beberapa aja sih, biar lebih enak dilihat. Kabel manajemen bagian samping malah dikit nih lubangnya. Oke, lanjut pada bagian bawah masih ada lubang buat kabel manajemen lagi nih, tapi berasa mepet banget ya sama bodi di bagian bawah. Nah bagian bawah ini juga kalian masih bisa pasang 2 kipas lagi ukuran 12 cm. Jadi total kipas yang bisa dipasang di casing ini adalah 7 kipas nih, ukuran 12 cm juga ya. 2 di depan, 2 di atas, 2 di bawah, dan 1 di belakang. Lanjut, di bagian belakang casing ventilasi udaranya cukup baik. Dan pada bagian slot ekspansi buat buka penutupnya modelnya kayak gini ya, biar nggak gampang hilang. Untuk membuka penutup slot ekspansi VGA ini asli keras banget. Slot pertama itu rada mendingan. Yang kedua, widih nggak ada celah buat bukanya. Ini saya pakai tenaga nih buat membuka penutup slot ekspansinya nih. Berarti kelihatan ya kalau bahan casing ini tergolong cukup baik di rank harganya. Oke, lanjut pada bagian penutup sebelahnya yang mana udah full mesh nih. Langsung aja deh kita buka dengan membuka 2 baut pengunci di bagian belakangnya. Bisa dilihat di bagian tengahnya ini ada plat memanjang ya, dan ini adalah tempat pemasangan liquid cooler. Rada lain memang casing ini ya, ditaruhnya di sini. Dan ada tempat khusus buat pemasangan harddisk maupun SSD. Nah kalau kalian mau mengeluarkan tempat harddisk ini cukup buka 1 baut pengunci nih. Lanjut digeser. Sekarang kita keluarin bungkusan yang isinya buat bantu pemasangan perangkat PC.
Di sini kalian dapat 8 baut panjang ya buat pasang kipas. Sisanya 8 baut lagi cari sendiri ya, casing yang irit. Terus 5 kabel tis warna putih dan baut-baut pemasangan perangkat PC. Kabel-kabel front panelnya udah black semua nih. Baiknya sih warna putih ya, biar nyatu dengan casingnya. Oke, ini ada kabel front panel USB 2.0, HD audio, power on off dan USB 3.0. Lanjut kita lihat dulu bagian atas casing ini yang sejatinya sih macam bagian depan ya. Ada 2 bagian. Pada bagian bawah casing part kakinya tuh udah dilapisin busa ya, nggak tebel-tebel banget sih, tapi ya lumayan. Terus ventilasi udara yang bisa dipasang kipas, sama satu tempat SSD nih, nyempil di sini ya, buat pemasangan bautnya. Sekarang gimana pemasangan perangkat di casing murah ini? Sebenarnya nggak terlalu sulit ya, tapi ternyata ada urutan yang harus kalian lakukan kalau nggak mau susah. Seperti saya yang salah melangkah, maksudnya salah mengira di casing ini. Urutan yang benar, pertama pasang 2 kipas bagian depan. Lanjut pasang power supply terlebih dahulu nih, kemudian keluarin kabel-kabel power VGA, begitupun juga kabel-kabel front panel. Baru deh pasang motherboardnya. Kalau saya, ini malah pasang motherboard dulu. Nggak taunya lubang bagian bawah itu sempit banget ya, ketutup sama motherboard, sisanya dikit banget. Dipaksa masuk juga nggak bakal bisa ya. Terpaksa dah buka motherboard lagi. Asli ribet. Selain bagian bawah yang nyusahin, pada bagian samping ini kalau kalian pakai motherboard MATX yang ukurannya gede, ini lubang bagian samping cuma ada di bawah. Yang pas di samping motherboard cuma bagian atas doang nih. Lah kalau kalian pakai hard disk atau SSD SATA, kabelnya mengklewer. Apa sih ngomongnya? Pokoknya kabelnya seliweran ya. Jadi kelihatan gak rapi banget ya. Harusnya ada disediain di samping motherboardnya. Dan inilah hasil merapikan kabel pada bagian belakang, begitupun juga pada bagian depan. Gimana? Cukup rapi ya? Apalagi lihat harga casing ini. Saatnya kita hidupkan casingnya dan wih, makin cakep nih. Nggak kayak di web, nggak culun-culun banget kok. Fan RGB-nya juga nggak norak, masih enak dilihat. Oke, kita ambil kesimpulan dari casing Enlight Z5 ini. Kita ngomong kelebihannya dulu ya. Pertama, harganya golongan murah meriah nih, masuk kelas carry hore pastinya. Kedua, dapat bonus 3 kipas RGB dalam paket penjualannya. Ketiga, tampangnya cakep dan maksimalitas pemasangan perangkat PC cukup baik nih. Kekurangannya pasti tahu dong. Kabel manajemen pada bagian bawah itu mepet banget sama bodi di bawahnya. Andaikan dinaikkan sedikit nih, udah pasti sangat oke casing ini untuk kabel manajemen pada bagian bawahnya. Satu lagi nih, harusnya ada lubang bagian samping ya buat penempatan kabel SATA, khususnya untuk motherboard MATX yang ukurannya lebih besar. Udah sih, itu doang. Kalau sekiranya ada yang mau nambahin ya monggo ya, atau yang punya pengalaman merakit PC di casing Enlight Z5 ini. So bagi kalian yang lagi ngebet pengen casing tampilan gaming tapi nggak mau keluar duit banyak, casing ini jawabannya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Enlight Z5 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.